Halo Sobat Adiaksa, jumpa lagi di podcast VOA, Voice of Adiaksa Kejaksaan Negeri Badung. Masih bersama saya Putu Yumi Antari, dan VOA episode 2 kali ini kita akan membahas topik tentang ketenagakerjaan di era pandemi COVID-19. Nah, buat Sobat Adiaksa semua yang belum subscribe, boleh diklik dulu ya tombol subscribe-nya. Oke, untuk topik kita kali ini kita telah kedatangan narasumber dari Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung, yaitu Bapak Ide Bagus Okedirga. Halo Bapak, apa kabar? Baik, selamat siang. Selamat siang, selamat datang di podcast kami Bapak. Apa aja nih Pak kesibukannya sekarang ini Pak? Aduh, luar biasa dengan kondisi seperti sekarang ini. Tentu Dinas Tenaga Kerja yang membidang tenaga kerja sungguh luar biasa kesibukannya. Sibuk sekali ya. Baik, mengenai topik kita kali ini Pak, ketenaga kerjaan di era pandemi COVID-19. Nah, apa sih Pak akibat atau imbas-imbas COVID-19 ini terhadap ketenaga kerjaan khususnya di Kabupaten Badung itu sendiri Pak? Terima kasih Bu Yuni. Jadi saya melihat dari dampak COVID ini tentu yang di Badung, data saya punya jumlah perusahaan di Badung itu 5.880 lebih. 5.080 lebih Ya. untuk perusahaan. Yang kemudian pekerjanya hampir 156.000 lebih. 156.000, Ya. banyak juga ya Pak ya. Nah, tentu dengan dampak COVID ini banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK-kan karyawannya dan merumahkan karyawan. Berarti dampaknya ada yang di PHK dan juga ada yang dirumahkan gitu Pak. Betul. Jadi datanya, jadi sesuai dengan laporan dari perusahaan, dari 5.000 perusahaan tadi sudah 471 perusahaan yang mem-PHK-kan karyawannya maupun merumahkan karyawannya. Itu hampir 37.000 yang dirumahkan dan 1.000 lebih yang di PHK. Ini beban bagi pemerintah daerah Kabupaten Badung. Baik, karena kan kita tahu Kabupaten Badung khususnya ya, itu kan sebagian besar pekerjanya itu dari pariwisata ya Pak ya. Dan pariwisata sekarang ini juga benar-benar nol dan tutup semua ya, lesu sekali. Baik, untuk karyawan-karyawan yang dirumahkan, baik itu yang di PHK atau dirumahkan, untuk skema upah bagi mereka itu bagaimana Pak? Jadi begini, ada beberapa kebijakan dari pemerintah pusat terkait dengan skema pengupahan sesuai dengan surat dari Menteri Ketenagakerjaan nomor 3 HK 04/3/2020. Ada 5 kebijakan tentang upah terkait dengan mengatasi pandemi COVID ini. Jadi salah satunya, jadi pekerja atau buruh yang dikategorikan orang dalam pemantauan, jadi terkait dengan COVID ini, tentu didasari atas keterangan dokter dan sebagainya, maka upahnya dibayar secara penuh. Untuk ODP, itu namanya ODP ya Pak ya? Termasuk ODP dibayarkan penuh gitu. Nah, yang kedua ada pula kategori kasus Uzbek, COVID-19 dikategorikan masih di karantina atau di isolasi. Ini tentu berdasarkan surat keterangan dokter, maka upahnya dibayar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gitu. Yang ketiga, dibayar penuh selama menjalani masa karantina. Selama karantina, oke. Karantina 14 hari, jadi mungkin persentasenya 14 hari berapa upahnya dibayar. Berarti, tidak ada pemotongan. Untuk ODP dibayar penuh juga, untuk yang di karantina dibayar penuh juga gitu Pak. Jadi yang ketiga, jadi pekerja atau buruh yang tidak masuk kerja, ini jelas disampaikan oleh kementerian, yang positif COVID, nah, dibuktikan dengan surat keterangan dokter, maka upah dibayar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya tentang pengupahan ini. Gitu. Baik, untuk yang positif itu. Jadi ada 5, yang keempat, bagi perusahaan yang dapat terhadap penyebaran COVID, maka untuk menjaga kondisivitas dunia usaha, keberlangsungan berusaha agar dalam mengambil kebijakan, ya,
kebijakan terkait dengan pengupahan, pengurangan jam kerja ada dibolehkan, kemudian penetapan cuti, kemudian perumahan kepada pekerja agar melaksanakan melalui mediasi. Dapat saya sampaikan tadi, ada yang kena kondisi ini, tentu perusahaannya melihat kondisinya, tentu mengambil kebijakan, ada merumahkan karyawannya, kemudian ada pula mem-PHK dan sebagainya. Itu tentu harus melalui mediasi bipartitnya. Ya, Oke, berarti harus ada komunikasi lah antara pekerja harus ada komunikasi dan perusahaan itu sendiri. Parsial mengambil keputusan tersendiri. Baik. Itu. Kemudian yang kelima, perusahaan terpaksa melakukan PHK atau merumahkan pekerjanya. Ini tidak boleh semata-mata parsial, begitu disampaikan tadi, harus melalui mediasi, tentu harus melapor dengan dinas yang membidangi ketenagakerjaan. Baik, untuk untuk PHK nih Pak ya. Berarti harus melapor ke dinas. Karena undang-undang menyebutkan kondisi apapun ketika karyawannya di PHK, kewajiban perusahaan untuk memberikan pesangon. Gitu. Baik, berarti sejak COVID ini ada gitu Pak, ada nggak sih keluhan-keluhan para pekerja yang mengeluh bahwa saya ini nggak dapat upah nih Pak, saya di PHK nggak dapat pesangon gitu, ada nggak Pak? Seperti saya sampaikan tadi, dengan kondisi COVID ini, dengan sekian ribu perusahaan yang melapor kepada kita, karena ini sudah menjadi kesepakatan mereka berdua, bipartit itu tentu selama ini memang sedikit yang mengeluhkan, karena sudah diajak duduk bareng untuk menyepakati langkah-langkah apa yang dilakukan. Berarti sudah pada ngerti ya Pak ya? Iya. Karena perusahaan sendiri pun juga tidak ada pemasukan untuk apabila misalnya pekerja menuntut banyak gitu mungkin. Pekerja udah tahu dengan kondisi perusahaannya, kemudian wajar juga mungkin penafsiran dari pekerja, wajar juga saya dirumahkan karena orang datang, tamu juga tidak ada. Benar. Bagaimana bisa membayar upah yang seperti tuntutan para pekerja itu nih Pak. Baik. Nah, untuk upaya yang sudah dilakukan Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan, apa aja nih Pak yang sudah ataupun yang akan dilakukan? Jadi begini, kami di Dinas Tenaga Kerja tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku, ketika ada perusahaan yang menyampaikan keluhannya tetap kami lakukan mediasi melalui mediator, ketika pun tidak menemukan kesepakatan, tentu kita harus koordinasikan juga melalui pengawas ke provinsi. Karena tugas kami di Dinas Tenaga Kerja sesuai dengan Undang-Undang 23 2014, salah satu fungsi kami di Tenaga Kerja tentang kepengawasan sudah ditarik di provinsi. Nah, inilah salah satu barangkali yang sangat berat bagi kami di pemerintah ketika ada perusahaan-perusahaan yang melanggar dan sebagainya. Cuman kita hanya bisa melakukan pembinaan, kemudian jadi teguran secara langsung ya, karena tidak ada kepengawasan. Berarti udah nggak bisa lagi nih Pak melakukan pengawasan. Kita harus koordinasi ke provinsi. Ini perusahaannya melanggar, ini harus kita koordinasi. Harus ke provinsi dulu baru bisa. Ya, ketika kami lakukan pembinaan tidak ditaati oleh perusahaan ini sesungguhnya sudah menjadi catatan bagi kita seluruh Indonesia, para pekerja, para dinas atau OPD yang mengempu bidang tenaga kerja ini sudah sesampainya sudah pusat. Gitu. Baik. Jadi salah satunya itu yang memang dulu sebelum Undang-Undang 23 2014 kita punya power besar karena kita punya pengawas turun ketika ada melanggar ini. Kalau misalnya untuk memediasi kan masih bisa Pak. Mediator tetap kan. Iya, nah, mediator tetap kita lakukan. Baik, selama COVID ini ada nggak sih Bapak sudah pernah melakukan mediasi-mediasi antara pekerja dan perusahaan yang? Justru sekarang dengan COVID ini mediator kami atau memediasi kami berkurang. Ya, berkurang dari hari-hari yang normal ini. Oh gitu. Ya, kemarin sebelum ada COVID kami sibuk mengurusi perselisihan. Gitu. Sekarang karena ada COVID ini, jadi justru mediator kami memang ada sih 1-2, tidak seperti sebelum ada COVID. Jadi malah makin menurun ya justru untuk memediasikannya. Itu aneh. Ya, saya katakan aneh. Anehnya kenapa? Mungkin sebelum dia dirumahkan, sebelum dia di PHK sudah duduk bareng untuk menyepakati apa yang dilakukan oleh perusahaan ini. Ya, mungkin lebih baik kesepakatan dulu dan lebih memahami keadaan ya Pak Anggi. Ya, selain itu apalagi Pak upaya-upaya yang akan dilakukan? Jadi yang kedua, melihat dengan kondisi seperti sekarang, Pak Bupati Badung melalui 6 kebijakan tadi saya sampaikan, salah satu memberikan insentif
bagi pekerja yang dirumahkan maupun di PHK. Memberikan insentif. Iya. Iya. Itu seperti apa contohnya, Pak? Jadi kalau insentif? begini, tentu kita taat pada asas peraturan yang berlaku, kita melalui Juknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian kita verifikasi. Setelah itu siapa yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, menarik sekali insentif dari itu dari khusus di Kabupaten Badung. Saya hanya di Kabupaten Badung, saya tidak tahu. Nggak tahu. Untuk kabupaten lain nggak tahu. Jadi ini memang khusus di Kabupaten Badung. Berarti untuk pekerja yang dirumahkan ataupun di PHK itu mendapatkan insentif. Itu besar insentifnya berapa, Pak? Besarnya 600.000 kali 3 bulan. 600.000 kali 3 bulan. Nah, teknis pemberiannya itu seperti apa, Pak? Teknisnya nanti setelah dia mendaftar, kami sedang link ini di Kominfo sedang mendaftar, kemudian selanjutnya akan kami adakan verifikasi. Lolos verifikasi kami hubungi pula dengan memenuhi satu lagi yaitu rekening melalui transfer. Berarti nanti pembayaran melalui transfer dan pendaftarnya pun melalui online. Baik. Ya. Syarat-syarat yang kalau boleh tahu syarat-syaratnya yang mendapatkan insentif itu apa aja sih, Pak? Syarat-syaratnya barangkali kalau di link rekan-rekan sudah tahu, mungkin nomor izin perusahaannya atau NIB dan sebagainya apa yang disebut itu izin apa itu yang legal itu, yang memang persyarat itu. Yang kedua alamat perusahaan, kemudian yang ketiga surat keterangan belum pernah menerima bantuan dari pemerintah terkait dengan COVID ini. Yang terpenting lagi surat keterangan bahwa itu benar di PHK oleh perusahaan, yang diterangkan oleh perusahaan. Jangan sampai kok membilang, kalau saya di PHK ternyata tidak membawa surat keterangan. Itu untuk yang di PHK. Ya. Tapi kalau yang dirumahkan kan tidak sama juga keterangan. Betul, surat keterangan dirumahkan. Berarti ini sendiri-sendiri ya, bukan dari perusahaan ya yang iniin. Iya, dia harus minta ke perusahaan. Maksudnya untuk apply-nya itu sendiri-sendiri. Ya, dia daftar sendiri. Baik. Online. Dan ini memang khusus untuk yang domisili di Kabupaten Badung khusus. Ya. Meskipun dia misalnya kerja di sini tapi tidak domisili di sini nggak boleh. Ya, baik. Aturan regulasinya seperti itu. Baik. Kemudian untuk terkait kartu prakerja nih, Pak. Kartu prakerja kan kemarin pemerintah pusat sudah mengeluarkan bahwa yang dirumahkan atau di PHK mendapatkan kartu prakerja. Itu sistemnya bagaimana? Apakah samakah dengan insentif? Jadi kalau kartu prakerja yang diperuntukkan sesuai dengan surat Mendagri yang terakhir ini surat edar Mendagri yang terakhir ini diberikan kepada pekerja terkena PHK, dirumahkan dan pencari kerja. Ini sesuai dengan surat edar Mendagri nomor 560/2821/C. Jadi mekanismenya begini. Jadi rekan-rekan para pekerja yang dirumahkan maupun di PHK bisa mendaftar melalui www.prakerja.go.id. Baik. www.prakerja.go.id ya daftarnya. Tugas kami di pemerintahan kabupaten adalah sebagai fasilitator. Baik. Mengarahkan, mensosialisasikan, bila perlu ada pendampingnya. Jadi rekan-rekan atau pekerja yang tidak paham cara memasukkan ini, kami sudah ada posko kartu prakerja di dinas. Khusus posko kartu prakerja. Ada poskonya. Baik, nah bedanya dengan insentif ini apa, Pak, kalau prakerja? Jadi Pak? Kartu prakerja ini sama juga, tapi dia mendaftar, dia lolos, kemudian diberikan pelatihan, kemudian diberikan juga insentif. Ada pelatihan dan ada insentif juga. Ya. Kalau insentif pelatihannya nggak ada ya, Pak ya? Jadi di Kabupaten Badung ini kan insentif memang yang nama bukan kartu, insentif bantuan sosial. Bantuan sosial. Kalau untuk pencari kerja kan kalau untuk kartu prakerja kan bisa untuk pencari kerja juga bisa nih apply. Nah kalau insentif nggak bisa, Pak. Kalau untuk pencari kerja nggak. Berarti khusus dirumahkan sama PHK aja. Khusus yang dirumahkan maupun yang di PHK. Oh berarti bedanya pencari kerja juga bisa di kartu prakerja. Sesungguhnya kartu prakerja ini kan kepada pencari kerja dulu. Awalnya sebelum sasaran ada COVID utamanya ini nih. Ya. Jadi yang COVID ada, kemudian ada kebijakan yang barangkali anggarnya dulu menurut kementerian, ya tentu ada yang 10 triliun dulu, kemudian dengan COVID naik menjadi 20
triliun ini. Karena mungkin ada yang di PHK Ya, juga dapat karena gitu. sasarnya berubah. Yang Berubah. di PHK maupun Yang dirumahkan juga dapat. Gitu. Dan itu insentifnya sama ya, 600.000 ya Pak ya? Iya. Kalau tidak salah saya baca seperti itu 6.000 kali 600 kali 3 bulan sama 3 bulan Ya. juga. Berarti kesimpulannya yang sudah dapat insentif tidak bisa lagi apply di kartu Tidak bisa prakerja. lagi. Makanya instruksi presiden jelas, jangan sampai ada tumpang tindih dalam program dalam penanganan COVID ini. Baik, berarti sudah jelas sekali nih Pak nih. Maksudnya pemerintah juga sudah berupaya untuk bagaimana caranya biar masyarakat juga merasa ikut terbantu dengan adanya COVID-19 ini. Nah, terima kasih Bapak. Saya ada lagi satu terakhir sebelum ditutup. Silahkan. Saya himbau kepada perusahaan, kepada seluruh yang pekerja maupun di rumah untuk mendaftar juga kartu prakerja ini. Mendaftar. Itu, ya. Melalui www.prakerja.go.id gitu. Jadi karena memang ada prioritas bagi yang dirumahkan maupun yang di PHK untuk mendapat kartu prakerja ini. Tapi kalau misalnya dia sudah daftar di insentif nggak boleh lagi mendaftar di sini gitu kan? Kami sesungguhnya jujur saya sampaikan, jadi dalam rangka memberikan insentif kepada pekerja yang dirumahkan PHK melalui kebijakan Pak Bupati, kami berharap dari Kajari Badung untuk bisa memberikan pendampingan kami sehingga tidak keluar dari peraturan yang berlaku. Kemudian terkait dengan kartu prakerja, tentu ini harapan pemerintah pusat melalui netulan rapat kemarin yang disampaikan oleh pemerintah pusat, diharapkan kita pemerintah Kabupaten Badung mendorong semua yang di PHK maupun yang dirumahkan untuk mendaftar melalui www.prakerja.go.id. Baik. Yeah. Terima kasih banyak untuk informasinya dan waktunya sudah menyempatkan hadir di podcast kami Pak. Semoga hal ini bisa bermanfaat buat sobat-sobat Adiaksa yang menyaksikan podcast kita hari ini. Dan pastinya kita juga semua berharap semoga COVID-19 ini segera berakhir, masyarakat bisa kembali bekerja dan beraktivitas seperti semula, dan tentunya perekonomian dan pariwisata khususnya Kabupaten Badung bisa kembali seperti semula. Baik, terima kasih banyak Bapak. Selamat siang. Oke, itu tadi perbincangan kita bersama dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung. Jangan lupa like and share podcast kita ya. Akhir kata, saya Putri Yumi Antari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih and see you on our next podcast. Bye-bye. Diberikan gaji pokok saja atau